Oke guys, jadi gue udah sampai di Mitsubishi Sunter dan gue mau mereview langsung Pajero Sport Facelift 2021. Apa aja perubahannya? Langsung aja, check this out. Oke, jadi kita lihat paling berubah itu ada di mukanya. Ya, pertama, mukanya itu lampunya ini udah yang seperti yang baru, model Mitsubishi yang baru. Lampu bagian tengah seperti ini, seperti expander ataupun sebelahnya Eclipse Cross ataupun yang lainnya. Dan Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021 ini udah memakai DRL yang cantik banget. Terus tetap pakai bohlam, dan bohlam ini bersatu dengan dim. Terus yang paling unik itu di bagian sini. Di bagian sini kita bisa lihat adanya lampu sen. Ada 3 buah lampu di sini. Ada lampu sen, yang bawah itu fog lamp. Fog lamp yang tadi dari sini pindahin ke sini. Terus ada juga dan di tengah. Nah ini menurut gue unik karena di mobil-mobil seperti ini sekelasnya ini belum ada yang memakai lampu ini. Ini adalah lampu cornering light. Cornering light itu adalah lampu yang kalau kalian belok ke kiri ataupun ke kanan, kalian belokin setirnya sedikit, itu sudah nyala lampunya. Jadi kayak dia buat menerangi sisi yang gelap di bagian kiri ataupun kanan kalian. Kita lihat di bagian depan juga udah menggunakan grill yang baru. Dan menurut gue ini grillnya lumayan sangar ya untuk Mitsubishi Pajero Sport. Warnanya Dove Silver. Terus ini seperti yang lama, menyusun model yang seperti Mitsubishi lainnya. Dan di tengah ini, karena ini tipe yang Dakar 4x2, bukan Dakar Ultimate maupun Dakar Ultimate 4x4, tidak ada adaptive cruise control. Kalau di yang tipe yang 2 tadi itu, di sini ada seperti penutup gitu dan ada kameranya juga. Dan ini belum dapat kamera 360. Di bagian depan, terus bagian bawahnya juga sporty. Ini bolong mungkin buat udara masuk, aliran udara masuk, dan menurut gue ini sporty banget. Dan kita menuju ke bagian sampingnya. Oke, kita menuju ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya ini menurut gue ini baru, ini fendernya lebih besar daripada yang lama. Terus kita lihat profil bannya. Profil bannya ini adalah ring 18 265/60 R18 menggunakan ban Bridgestone, dan ini palang 6 dual tone. Dan ini menurut gue nih dibandingkan dengan yang lama ini lebih gagah, lebih sangar dibandingkan yang lama. Dan kita lihat spion. Kalau spion yang tipe Dakar Ultimate dan Dakar Ultimate 4x4 ini tidak dapat blind spot warning. Kalau ini cuma dapat auto retract kalau misalnya kalian buka kunci ataupun tutup. Kalau tutup itu ya ketutup, kalau kalian pencet buka dia akan kebuka otomatis. Terus yang kita lihat dari samping dapat footstep-nya gede ya. Ini kuat banget, dijamin kuat banget karena ground clearance-nya ini sangat tinggi, sehingga kalau buat orang-orang susah naik, bisa naik footstep dulu baru naik ke dalam. Terus kita dapat roof rail di atas, dan ini roof rail kuat ya, kuat. Tapi ya kalian mesti kalau mau angkat barang atau segala macamnya kalian mesti tambah lagi yang di tengah-tengah. Di sini ada sentuhan chrome sampai sini, dari depan sampai belakang sentuhan chrome. Dan di bagian samping begitu, dan kita sekarang menuju ke bagian belakang. Oke, sekarang kita di bagian belakang, dan ini menurut gua lumayan beda daripada yang lama. Di bagian belakang ini kalian bisa lihat lampunya ini udah LED, turun ke bawah gini. Walaupun ini nggak sebagian banyak orang yang suka dengan lampu kayak gini, tapi dia tetap mempertahankan lampu seperti ini sebagai model yang berbeda daripada yang lain. Ini lampu sen, lampu mundur, dan lampu rem. Lampu sennya doang yang belum LED, tapi sisanya mundur udah LED putih, dan lampu
rem juga udah LED semua. Di bagian belakang kita bisa lihat ada tulisan tipe Dakar. Tapi yang beda dari tipe Dakar sebelumnya, tipe Dakar ini tuh tulisannya cuman just font doang. Nggak, kalau Dakar dulu ada aksen-aksen merahnya sehingga lebih memperlihatkan bahwa ini tuh Dakar dan beda dengan Exit. Tapi yang ini tipe Dakar tulisannya doang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus di bagian belakang kita dapat spoiler yang berbeda dan menurut gue ini lebih sangar daripada sebelumnya karena dia ada cekukan di tengah-tengah. Kalau yang lama itu cuma lurus doang, sekarang ada lekukan di tengah. Terus karena ini bukan tipe cuma Dakar, ini tipe Dakar 4x2, dia nggak dapat power tailgate. Dia masih manual bukanya, tapi bisa pasang di aftermarket tulisan Pajero. Dan ini ada 4 buah sensor parking di belakang, dan di depan juga ada 4 buah sensor parking. Jadi ini sensor parkingnya lengkap. Dan kita berhubung udah di belakang, kita langsung bahas bagasinya aja. Kita buka. Oke, ini belum elektrik ya. Kita bagasinya ini menurut gue sih walaupun diangkat seperti ini masih besar banget ya, masih besar. Dan ini bisa diturunin. Turuninnya di sini. Nah, itu ada. Jadi kalian bisa turunin dari sini. Turunin dari sini. Nah, ini tuh sebenarnya itu bisa dimajuin lagi, cuman ini nanti gue kasih lihat. Ini luas banget. Bisa nggak, udah Pajero mah nggak usah nggak ada bedanya, tapi yang lama sama yang baru udah luas banget. Dulu gue pernah pakai Pajero 2010, ya luasnya hampir sama lah. Dan sekarang yang perbedaan itu sebenarnya ada di bagian dalamnya. Langsung kita masuk ke dalam yuk. Oke, kita masuk ke dalamnya. Sebelum masuk, nah ini ada pegangan ini. Seperti biasa kalau mobil besar itu harus ada pegangan ini, karena kalau enggak kalian bisa susah naiknya. Dan ini yang gue bilang tadi, ada footstepnya, dan footstepnya ini benar-benar kokoh banget. Nah, oke, kita sudah berada di dalam interior dari Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021. Dan yang kita lihat di sini adalah, yang pertama gue bahas adalah kursinya ini udah pakai electric seat, tapi yang kiri belum. Terus dari sisi setir ini sudah lengkap, tapi yang tadi gue bilang tidak ada adaptive cruise control, cuman bisa atur fasilitas yang ada di bagian speedometer. Dan di sini bisa mengatur lagu, bisa voice command, telepon, memperbesar memperkecil suara. Terus tapi yang istimewa di dalam kabin ini itu sebenarnya bagian speedometernya, tapi itu nanti kita bahas yang lain dulu. Ini kita dapat 8 inci kalau nggak salah, kalau salah boleh diperbaiki. Terus di bagian tengah ininya sudah memakai digital, tapi masih putar-putaran, dan putar-putarannya menurut gue ini enak banget gitu, kayak satisfying. Terus di bagian kosong tengah ini ada ruang kosong. Yang ruang kosong ini ditempatkan itu untuk kalau ini tipe 4x4 Dakar Ultimate. Ini buat ganti-ganti mode berkendaranya, mode berkendara misalkan mau off-road. Tapi kalau di sini jadi kosong, kalian bisa tempatin buat koin ataupun e-tol, e-money atau flash kalian bisa taruh sini. Di sini dapat 2 cup holder, dan di sini kita dapat tempat penyimpanan lagi. Ada ini tempat yang buat di atasnya, dan itu lumayan dalam ya tempat penyimpanannya. Terus di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, dan kita langsung tekan, dan ini gampang banget dibukanya dan lumayan besar. Dan tapi ini tetap saja masih plastik ya, belum soft touch. Di bagian sini juga, tapi di bagian door trim bagian kanan dan bawahnya ini udah pakai soft touch, dan ini kalian bisa buat cenderan tangan yang kanan ini, dan kiri itu soft touch juga, jadi enak. Terus kita dapat di sini ada soket 12 volt, ada parkir otomatis, dan yang baru itu ada auto hold. Auto hold itu kalau kalian ngerem terus kalian di D, kalian pakai seat belt ya, kalian tinggal pencet auto hold, itu kalian lepas rem udah nggak jalan lagi. Jadi kayak mempermudah kalian untuk ngerem. Terus di bagian itu udah. Sekarang kita ke bagian display ini. Nah ini yang paling mantap, ini kuncinya masih sama yang kayak dulu. Kalau yang tipe Dakar Ultimate mungkin di sini, di bawah sini ada
bagian untuk membuka power backdoor. Sekarang kita ke bagian speedometer ya. Ini menurut gue nih sangat-sangat mantep banget. Oke, kita udah gue kasih lihat kalian displaynya. Wih, keren banget, udah canggih banget, digital semua. Di bagian tengahnya ini ini juga bisa diubah-ubah displaynya, nggak cuma ini doang. Di sini bisa lihat. Nah, kita bisa berubah tipe tampilan. Kita pencet tipe tampilan, enter. Ini tipe pertama kayak gini, tipe kedua ini berubah. Jadi lebih kayak ini buat racing mode gitu. Kayak RPM-nya gede dan itu kilometer per liter, tapi RPM-nya besar. Terus yang kedua itu tipenya itu ada, yang ketiga sorry, seperti ini. Wih, kayak perpindahan itu kayak smooth banget, dan menurut gue tuh wah enak banget, sangat banget. Karena di kiri itu RPM, yang kanan itu kecepatan kalian, dan ini tuh kayak, tau gak sih, kayak buka berangkas gitu ya, bulatannya itu kayak buka berangkas. Dan ini menurut gue ini bagus, tapi gue sih lebih suka ke bagian yang kita enter dulu, tipe kedua sih. Gue lebih suka tipe kedua dan tipe pertama. Yang kita bisa ubah-ubah lagi di sini tuh adalah, gue kasih lihat, ada bisa kendali jauh, alarm istirahat, efek suara tanpa belok. Efek suara tanpa belok tuh misal kalau kalian send kan ada bunyi tek tek tek, tapi kalian bisa matikan suara send tersebut. Tapi menurut gue sih itu kayak kurang ya kalau dimatiin ya, enakan nyala. Tapi tergantung orang-orang. Ada nada tombol itu mungkin kalau kita pencet-pencet di bagian tengah atau di bagian sini itu ada bunyi tek 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 kayak gitu mungkin. Tapi ini nggak ada, dan ini bisa diatur semua. Bahasa, terus ada bisa di reset juga, ada pengaturan pabrik segala macam dan unit. Terus di bagian sisi itu adalah tingkat temperatur mesin. Yang di kanan itu adalah bensin. Terus kita bisa lihat lagi di sini ini udah semua dapat pedal shift sama seperti biasa. Kiri itu buat wiper, yang kanan itu buat sen, dan ini ada buat menyiram lampu, karena biasa orang bawa mobil ini tuh adalah orang yang sering off-roader ataupun yang sering keluar kota, yang kotor-kotoran, dan lampunya ini bisa kalian cuci dengan cara pencet yang bagian sini, pencet bagian situ, dan air akan keluar. Oke, di bagian tengah ini kita bisa lihat ini beda ya dengan yang tipe Dakar Ultimate maupun Dakar Ultimate 4x4. Ini masih yang kayak seperti aftermarketnya, tapi udah dari Mitsubishi-nya. Kalau yang Dakar Ultimate dan Dakar Ultimate 4x4 itu udah yang seperti di Thailand. Dan ini tapi di sini juga udah praktis banget. Ada mobile link itu mungkin bisa seperti Apple CarPlay maupun Android Auto. Terus di sini juga ada M Connection, sepertinya sama ya. Terus ada radio, pengaturan, telepon, media, dan pengaturan itu ada banyak, ada kecerahan, suara, waktu, bahasa, tampilan, dan lain-lain bisa kalian ubah-ubah sendiri. Dan kalau di bagian sininya ini tapi ini kayak ini ya, kayak touchscreen, tapi ya kayak iPad gitu ya, bisa dipencet gitu, tapi nggak ada kayak soft touch gitu, mantep banget. Terus kita beralih ke bagian tengahnya ini. Di sini ada lampu 2 hazard, dan di sini harusnya ini adalah power tailgate, tapi karena ini belum bisa power tailgate makanya nggak ada. Terus di sini ada pengaturan AC, dan kanan kiri tuh ada suara-suaranya gitu, tenet. Terus ini dual zone juga, kalau mau disamain tinggal pencet sync dan dualnya akan berubah. Kita matiin dulu karena ini nggak nyala bensin. Off-nya di sini. Terus di sini ada soket 12 volt, sama ada USB slot. Oke, USB slot 1 biji ya. Kelihatan nggak? USB slot 1 biji. Oke, terus di sini konsol tengah ini ada persneling dan bagus, kayak kesan mahal gitu. Terus ada yang tadi gue bilang ada parkir sensor. Terus di sini tuh di dua ini tuh udah soft touch ya, jadi kalau paha kalian kena bagian sini tuh nggak sakit sama sekali. Dan ini menurut gue ini udah elegan banget. Terus di bagian tengah udah selesai, dan di bagian atasnya ini bagian
spion atas ini udah bisa kalau misalkan kalian terpantul cahaya atau terpantul sinar, ini bisa berubah warnanya sendiri. Dan lampunya masih kuning, dan ada sunroofnya. Wih, tapi ada tapinya nih. Nah, sunroofnya ini justru adanya di tipe Dakar 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4. Dakar Ultimate 4x2 itu gak dapet sunroof. Nah, aneh itu. Tapi dia dapat TV. Yang gue lihat tadi dapat TV. Oke, jadi kita sekarang mau lihat di bagian belakangnya. Seberapa luas sih belakangnya? Oke, kita masuk ke bagian belakang. Sama seperti biasa, ada foot step panjang ya tadi sampai belakang, dan ini ada pegangan ini buat kalian mudah untuk naik. Aduh, kita ada di bagian belakangnya. Ini terlalu tidur ya. Ini mana naikin nih? Oh gini. Oh ya. Naikinnya itu ada di bagian atas itu. Kita udah berada di dalamnya, dan ini duduk kursi gua 170 cm, dan ini legroomnya lega banget, dan atasnya ini juga lega. Dan karena ini ada sunroof, jadi dia ada cekungan di sini buat simpen sunroof kalau kalian buka. Tapi untungnya pas sampai sini dia turun, jadi sehingga kepala kalian tuh nggak kena atapnya. Di sini ada pengaturan AC juga, bisa di down, bisa nyalain, bisa dimatikan, bisa ditambahin anginnya. Terus lampunya masih kuning semua. AC ada di sini dan di bagian belakang. Untuk di bagian belakang itu sama persis sama kayak yang lama, nggak ada perubahan, dan leganya juga ya oke lah buat orang-orang. Tapi kalau segini sih kurang, maksudnya agak kecil gitu loh orangnya. Buat anak kecil juga itu di belakang masih nyaman. Dan di bagian tengah itu, di bagian sini kita dapat ini yang unik daripada yang lain. Ini adalah colokan seperti di rumah-rumah kalian. Ini bisa buat laptop, bisa buat segala macam, bisa buat misalnya kalian keluar kota, bisa bawa rice cooker atau bawa lampu segala macam, bisa semua. Terus di sini ada lagi 2 buah USB slot. Ini unik sih yang ini. Gue unik banget. Sekarang tadi kita belum bahas mesinnya. Mesinnya itu apa? Kita langsung bahas mesinnya dulu. Oke, sekarang kita mau buka kap mesinnya dulu. Ada di sini. Gampang banget bukanya. Ntar gue bisa kasih lihat kalian bukanya ada di bagian situ. Cuman kalau yang nggak tahu bisa agak nggak gitu kelihatan ya. Sekarang kita mau buka. Berat juga boy. Aduh, ini kap mesinnya berat juga boy. Kap mesinnya berat. Nah, kalau ini udah ada kalian bisa lihat ada petunjuknya, jadi kalian bisa taruh di situ. Dan mesin digunakan ini mesin baru 4N15 181 HP dengan torsi 430 Nm. 0 ke 100-nya 10 detikan sepertinya. Dan menurut gue ini mesin yang sangat-sangat bertenaga, karena mesin turbo diesel ya, sangat-sangat bertenaga banget. 330 Nm, bisa meresap kemana-mana, dan tinggi, anti banjir. Karena sekarang lagi banjir, anti banjir di mobil. Kalau kalian bisa mau beli, langsung aja kalian beli maksudnya. Tutup dulu. Itu mesinnya. Sekarang tadi udah mesinnya, udah belakang, udah depan. Nah, ini gue kasih lihat kalian ada yang tadi gue bilang, ada seperti tompel, itu adalah headlamp washer namanya. Jadi bisa nyirem. Tapi beda dengan yang lama. Kalau yang lama itu dia pencet kebuka baru ketutup lagi kalau udah nggak dipencet. Tapi kalau ini udah kebuka, udah tinggal pencet aja. Oke. Mungkin begitu first impression gua terhadap Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2021. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan share. Subscribe juga di channel gua @realmelby untuk mengetahui mobil yang unik-unik, spesial, kenceng, ataupun yang baru-baru. Jadi thank you so much for watching. Dan kalau kalian mau beli mobil ini, bisa langsung ke dealer ke Mitsubishi Sunter Srikandi. Nanti gue kasih link dan alamatnya di kolom deskripsi. Oke. Thank you so much for watching. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.